Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda semua di rumah? Nah pemirsa, saat ini saya berada di masjid yang luar biasa indahnya, yaitu Masjid At-Thohir di Tapos, Depok, Jawa Barat, dalam rangka untuk menghadiri buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim. Acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim ini digelar oleh PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk. Dan pemirsa, acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim ini sudah digelar sejak 2011 atau sekitar sudah 14 tahun lamanya. Nah pemirsa, sebelum kita buka puasa bersama dan melihat bagaimana kenikmatannya buka puasa bersama 1.000 anak yatim, saya ingin ajak pemirsa melihat bagaimana keindahannya Masjid At-Thohir yang sudah dibangun sejak tahun 2016. Yuk kita lihat bagaimana keindahannya Masjid At-Thohir. Masjid At-Thohir yang berdiri megah di tengah kawasan Podomoro View dengan desain klasik modern ini dibangun pada tahun 2016 oleh Presiden Direktur PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk, Garibaldi Thohir, bersama dengan kedua saudaranya sebagai bentuk pengabdian terhadap almarhum ayahnya, Haji Muhammad Thohir. Desain masjid ini mengusung arsitektur klasik modern dengan 2 lantai di dalamnya. Pada bagian depan terdapat lampu gantung kristal putih kebiruan. Ada pula dinding yang bertuliskan Asmaul Husna dengan warna keemasan. Masjid ini dibangun pada sebuah era berbentuk seperti semenanjung yang berbatasan langsung dengan sungai. Konsep ini sejalan dengan Islam rahmatan lil alamin yang merangkul dan mengayomi semesta dan isinya. Nah pemirsa, gimana? Indah banget bukan Masjid At-Thohir ini? Untuk itu saya pengen mengajak pemirsa, saya dapat kesempatan wawancara langsung dengan Bapak Boy Thohir selaku Presiden Direktur dari PT Alam Tree. Yuk simak langsung wawancara saya dengan Bapak Boy Thohir. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur PT Alam Tree, Bapak Boy Thohir. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Salam, alhamdulillah. Pak, mungkin bisa ceritakan biasanya dulu dengan sang ayah, dengan keluarga ini di rumah buka puasanya, bulan puasa ini seperti apa sih Pak suasananya? Aduh, saya kalau ingat almarhum jadi suka sedih karena memang kita selalu tuh kalau bulan puasa ya setiap dari mulai sahur gitu kan biasa bareng gitu ya. Dan kalau buka ya kita rame-rame. Dan sampai kita sudah punya cucu tuh setiap minggu pasti selalu bareng-bareng gitu. Kalau buka rame-rame, kadang kita ber-15, ber-18. Dan beliau memang sangat ya pemimpin keluarga yang saya dan Pak Erik sangat kagumi lah. Pak, sampai adanya masjid ini dibangun dari tahun 2016, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, sampai adanya masjid ini dan nilai-nilai apa Pak yang diterapkan dari almarhum ayah Pak Boy? Ya sebetulnya almarhum selalu mengajarkan kepada kita, kepada keluarga bahwa be humble, bahwa kita itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena kebesaran Allah. Mengingat beliau juga kan dari kecilnya memang sudah anak yatim, jadi beliau merantau dari Lampung menuju Jakarta, menuju Solo, terus balik lagi ke Jakarta gitu ya. Jadi ya kepercayaan, beliau bilang nomor 1, kejujuran nomor 1, dan itulah menjadi dasar-dasar kami, saya dan Pak Erik dan kakak saya, bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi kepercayaan dan integritas itu yang nomor 1 gitu. Jadi makanya saya setiap tahun tuh sama Alam Tree Group, dulu ada Raw Group ya, saya selalu ingat sama anak yatim karena memang almarhum juga dulu dari 11 tahun sudah ditinggal oleh ayahnya gitu. Jadi kita dari tahun 2011 selalu mengadakan buka puasa bersama dengan 1.000 anak yatim. Dan saya khusus kalau acara buka puasa dengan anak yatim, saya yang bikin temanya,
saya yang cari menunya gitu. Jadi karena memang sangat spesial di hati saya, bagaimana saya ingin ya bisa membahagiakan mereka menjadi tamu kebesaran dalam acara buka puasa bersama ini. 14 tahun Pak ngurusin langsung menunya demi membahagiakan anak yatim ini ya. Iya, iya. Bisa terlihat, kita lihat sendiri. Ya, dan nanti saya hari ini beda lagi. Saya bilang sama Iwan itu yang nyelenggarain, saya bilang hari ini saya bikin Ramadan Food Festival. Nanti mereka dapat kupon, mereka bisa pilih mau ada es krim, mau ada fried chicken, mau ada masakan Jepang, ada masakan Indonesia. Karena saya bisa merasakan gitu loh. Kalau dikasih nasi box aja ataupun itu kan mereka biasa gitu. Tapi kalau sesuatu yang mereka yang suka ada di TV kan, wah itu mungkin kalau untuk kita mungkin biasa, untuk mereka kan nggak biasa gitu. Jadi saya berpikir ya bagaimana kalau kita merasakan jadi mereka gitu. Dan saya percaya bahwa doa mereka itu pasti diijabah oleh Allah. Luar biasa, jadi bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri ya Pak. Sangat, sangat. Nah Pak Boy, ini menarik mata saya nih Pak Boy. Ini putih semuanya masjidnya. Mungkin bisa diceritakan sendiri kenapa memilih warna putih untuk Masjid At-Thohir ini? Sebetulnya memang saya juga nanya ke beberapa ulama gitu, dan juga saya juga search nama Thohir sendiri rupanya tuh putih. Jadi artinya itu Thohir adalah suci dan putih. Makanya dari situ saya membuat masjid ini bernuansa putih. Dan kalau dilihat tuh kubahnya itu macam-macam gitu. Jadi ada beberapa macam. Kubah yang utama itu adalah kubah yang paling besar adalah imam, yaitu beliau. Di belakang kubah itu ada 3 kubah, yaitu mencerminkan 3 anaknya, kakak saya dan adik saya Pak Erick Thohir gitu. Nah yang menjadi pertanyaan, ibunya gimana? Ibunya itu adalah bangunan masjidnya sendiri, karena tanpa ibu itu nggak ada kita kan gitu. Jadi ibu merupakan fondasi dari semuanya. Luar biasa sekali maknanya Pak Boy. Pak Boy, terakhir mungkin bisa menggambarkan makna Ramadan dari Pak Boy sendiri apa? Ramadan untuk saya adalah sesuatu yang memang kita untuk bermawas diri setahun sekali. Bagaimana kita bisa flashback apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan, terutama untuk masyarakat, untuk agama, untuk bangsa kita. Dan saya rasa memang Allah Maha Besar, Maha Baik. Saya juga bersyukur bagaimana grup Alamtri, grup Adaro ini bisa diberikan berkah yang begitu luar biasa, sehingga kami tentunya berkewajiban untuk membagi ya, contribute back kepada masyarakat, kepada Indonesia, kepada negara ini, supaya tentunya negara ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang hebat, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi negara yang sukses di tahun 2045 nanti. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Boy, waktunya di tengah kesibukan sudah menyempatkan diri buat kami. Saya terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Pak Boy. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Pak Boy Thohir, dan tentunya juga saya ingin menikmati bagaimana keindahan Masjid At-Thohir. Ya pemirsa, masih buka puasa bersama 1000 anak yatim persembahan PT Alamtri. Nah kalau tadi kita sudah berbincang langsung dengan Bapak Boy Thohir, kali ini saya mau ajak pemirsa menyaksikan tausiah dan kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Selamat menyaksikan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tak setetes pun aku tidak catat." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Kenapa?"
Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat, di Masjid At-Tahir, lalu mereka bersalawat kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Nabi. Kenapa? Pahalanya lebih besar nilainya, beratnya daripada jumlah air hujan yang turun. Nggak usah cari uang, nggak dibawa mati, salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Caranya nih, beri makan fakir miskin. Caranya cari marbot. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut usahanya kalau dia dermawan. Tolong carikan saya yang Bapak kenal bangkrut karena dermawan. Tolong carikan saya. Tidak ada Pak. Tidak ada orang bangkrut karena dermawan. Dan hebatnya itu sedekah Pak, dia pasti kembali kepada pemiliknya. Maka saudara, makna terpenting kehadiran kita ini adalah jadilah dermawan. Panggil Direktur CSR Bapak, cari anak yatim yang pintar, sekolahkan kalau perlu sampai ke luar negeri. Pulang pekerjakan di Adaro atau di perusahaan ini. Pasti perusahaan Bapak. Siapa yang lindungi? Allah. Siapa kok bisa Allah lindungi? Ada anak yatim yang dipelihara dan dimuliakan di tempat itu. Bahkan Nabi SAW jelaskan, kalau kau mau melihat ada saya di rumah itu, maka lihat rumah yang ada anak yatim dibahagiakan di situ. Saya ada di dalam rumah itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita resume 2 pelajaran hari ini. 1, jadilah penyantun anak yatim, dermawan. Perusahaan yang rutin memelihara anak yatim, don't worry, be happy. Jangan cemas, orang nyerang, Allah yang lindungi Bapak. Yang kedua, ngurus masjid. Insya Allah rumah manusia saja kita urus, yang kita urus rumahnya bahagia, apalagi rumah Allah. Mari jadikan 2 hal ini oleh-oleh untuk pulang. Kalau kita tidak bisa membangun masjid, minimal memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Datanglah berjamaah di masjid. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perusahaan Adaro dan Alam Tri Allah lindungi, Allah murahkan rezekinya, dan Allah lipat gandakan segala penghasilannya. Tibalah waktu berbuka, azan pun berkumandang. Para tamu dan 1000 anak yatim ini pun menikmati takjil yang disajikan. Raut wajah penuh kemenangan pun terpancar dari anak-anak yang telah melepas dahaga setelah berpuasa. Setelah buka puasa dan sholat maghrib berjamaah, para anak yatim dan tamu undangan beranjak menuju lokasi Ramadan Food Festival. Masya Allah pemirsa, kalau tadi kita udah buka puasa, cemil-cemil takjil. Nah saat ini saya udah berada di area Food Festival, di mana ini tepat depan Masjid At-Tahir. Nah Food Festival ini disediakan oleh PT Alam Tri khusus untuk 1000 anak yatim, di mana mereka bisa memilih makanan maupun minuman secara gratis. Nah memang kalau saya lihat ini para anak-anak di sini udah semangat sekali untuk memilih makanan maupun minuman yang sudah disediakan. Dan memang ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Boy Thohir, bahwa ia ingin sekali para anak yatim ini dengan bahagia maupun senang dan nikmat di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu pemirsa, saya juga bisa nih memilih makanan maupun minuman yang sudah disediakan di Food Festival ini. Untuk itu apa saja yang disediakan di Food Festival ini? Ikuti saya yuk. Kebahagiaan yang terpancar dari raut wajah anak yatim ini berasal dari 20 panti asuhan yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Beragam makanan disajikan, antusias anak-anak pun terlihat dari antrian panjang yang mengular. Acara ini pun menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi dan mengajak seluruh karyawan Alam Tri untuk berbagi kasih sayang dan meningkatkan rasa syukur, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Sesuai dengan tema acara ini, bersama dalam keberkahan, berbagi dalam kebahagiaan.
Demikian pemirsa rangkaian buka puasa bersama dengan 1000 anak yatim bersama dengan Alam Tri. Saya Fatimah Akbar, wakil yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.